Oke, selamat pagi. Erwin mana? Siapa yang dulu ya? Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen ya. Kok hari ini kayaknya sepi? Bila? Siapa aja yang ada hari ini Bila? Bagas, Bentar ya, Bagas. Bagas apa kabar? absen, ada kabar. Ada kabar absen. Randy, Randy ada kabar nggak? Absen? ya. Widya Pratiwi, Dewi juga absen. ya. Ini siapa lagi? Bintang, Oh iya, Bintang udah izin sama ibu. ya. Izin. Bintang. Udah. Oke. Jadi hari ini siapa lagi nggak ada? Cira. Ya, Mira. Oh, terlewat kan? Cira nggak ada kabar juga. Paling bukannya bu, Kenapa? paling banyak Jadi paling banyak nggak sekolah gitu. di jalan bu kuliah. Oh, jadi mau cari bengkel. Iya. Jadi bakalan datang atau enggak tuh? Nggak bakal. Banyak semua pasti dari Udah habis? Berarti Wira, Bintang, Randy, Bagas, Widya Pratiwi. Wah, banyak kita yang nggak ada 5 orang. Oke. Udah ada lagi? Nggak ada? Oke. Jadi hari ini seperti biasa ya, kita mulai aktivitas kita dengan kesepakatan-kesepakatan yang udah kita buat minggu lalu. Nah, tetap ya semangat belajar, walaupun tadi pagi hujan. Hujan nggak? Tadi hujan, sama hujan dari mulai jam 5:30 sampai jam 6:15 masih gerimis. Ya, tapi ingat, hujan itu tidak menyurutkan semangat untuk datang ke sekolah. Kalau terlambat-lambat sedikit kan biasa. Faktor apa bu? Fenomena alam. Hujan, kami nunggu agak reda-reda sedikit, barulah berangkat ke sekolah. Ya, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita, materi kita kan masuk persebaran fauna di dunia. Kok bisa gini ya? Fauna di dunia. Oke. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah materi ini kalian mampu mengenali, memahami persebaran fauna yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Yang kedua, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menganalisis persebaran fauna di dunia dan di Indonesia. Itu tujuan. Fauna itu hewan. Betul atau betul? Betul. Kan ada flora, ada fauna. Yang kita bahas minggu ini kan tentang persebaran fauna. Berarti kalau fauna itu adalah hewan. Jadi supaya kalian tahu, bukan cuma di seluruh dunia, di Indonesia ini aja banyak spesies hewan yang tipe-tipenya itu mirip seperti yang ada di luar negeri. Jadi ini mau kita bincangkan, ini mau kita bahas. Ya, di pertemuan kita kali ini tentang persebaran dan jenis fauna ataupun hewan yang ada di dunia. Menurut siapa kita bahas hari ini? Menurut Alfred Russel Wallace. Oke. Nah, ini untuk pembukaan kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi? Pas? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi. Buka bukunya. Halaman 44 tentang sebaran fauna
dan badak Afrika, burung unta, gorila, simpanse, dan lemur. 5. Oriental. Tipe hewan oriental merupakan hewan-hewan Asia seperti gajah, harimau, badak, banteng, orangutan, tapir, dan siamang. Persebaran hewan tipe oriental banyak terdapat di India, Cina, Indochina, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. 6. Australian. Tipe hewan Australian memiliki ciri khas termasuk kelompok marsupialia atau hewan berkantung seperti kanguru, koala, dan kuskus. Selain itu terdapat jenis burung seperti cendrawasih, kasuari, muri, dan kakatua. So, Wales. Jadi untuk lebih lanjutnya, saya akan menampilkan materi yang udah saya rangkum. Boleh perhatikan sama-sama ya. Ada tentang biosfer, oke. Nah di sini ada, kalian baca-baca dulu, silakan. Saya ambil dulu dari slide by slide. Oke. Kemudian ada pengertian biosfer. Jadi biosfer itu adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup yang meliputi lapisan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Di sinilah dia lapisan biosfer. Kemudian silakan dibaca sama-sama ya, bersama-sama mengamati. Itu ada faktor penyebab. Dia ada faktor persebaran flora dan fauna. Tanah itu sama dengan edapik ya, jadi kalau nanti ada dibuat edapik itu artinya tanah. Tanah, air, tinggi rendahnya antara laut, manusia dan tumbuhan. Oke, itu faktornya. Dia ada faktornya tadi. Darah, air, hewan, manusia. Inilah yang mempengaruhi persebarannya. Nah, ini kalau vegetasi. Ini sekilas saja ya, karena yang kita bahas bukan di vegetasi tapi di faunanya. Ini dia peta persebarannya. Ini dunia ya. Ini yang kerja tropis. Nah ini ciri-ciri wilayah tropis ini. Kalau untuk persebaran gurun, ini gurun tuh. Bisa membedakan kan antara gurun dengan wilayah tropis, hujan tropis? Kalau gurun kan di situ dia sudah hasil semuanya jadi gurun. Hujannya sedikit sekali, dia itu bisa paling sampai 20 mm per tahun kalau di gurun. Cuaca ekstrim, siang itu mencapai 40 derajat, kalau malam dia bisa minus 16 derajat, dia suhunya lebih dingin di malam hari. Tumbuhannya itu berduri seperti kaktus. Di padang rumput. Cirinya panjang, cirinya. Sambil mengamati ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah kita di bawahnya itu banyak terdapat kolom lumpur atau lumpur hidup kan. Ini ciri-cirinya. Oke, nanti kita bahas ya. Kalian fokus dulu ke sini. Segini panjang, musim panas yang pendek. Lalu ada tundra. Jamur. Bu, jamur takos bu. Nggak ada di tundra, yang ada di sini. Kemudian ciri-cirinya perhatikan. Nah ini tadi yang dibaca.
Palearktik, Nearktik, Oriental, Neotropikal, Ethiopia, dan Australia. Ini persebarannya. Bagian timur, bagian barat, bagian tengah Indonesia. Jadi yang bagiannya. Ini nanti saya ulang lagi. Ini nanti ke project kita ya, batas-batasnya. Ini informasi habis. Tuh, ayo, sepupu siapa? Mantap. Standar itu standar. Ah udah, nanti disamain sama Asep terus. Ini, ini dia. Weber ya saya. Jadi kalau Weber itu dia masuk Indonesia bagian timur. Kalau saya di Indonesia bagian tengah. Oke. Australis, ini udah deket-deket tuh di ujung-ujung Papua. Nah, iya. Ada kamu. Nah, what do you think about here, Seth? Gak ada orang milih? Gak ada. Gak ada. Kali. Australia ya, Seth? Oke. 16, oke, itu dia. Siapis. Oke, balik lagi. Saya Ralian. Ralian Weber. Itu dia. Ralian bagian tengah. Babi. Jangan dipisah. Babi besar. Ini babi besar. Apa tuh? Podomo. Ikan duyung. Bukan putri. Ikan duyung tahu gimana body duyung? Ya begitu, tapi dia enggak. Makanya mereka buat animasi tampilannya seperti itu. Babi. Itu babi besar. Mana babi besar? Itu yang ada badan. Itu yang ada benar. Coba dia mati dulu. Ini kan nanti project kali ini. Ini Podomo. Apa? ya? Hah? Mana mana Itu kok Biawak itu. kok biawak? Biawak tampilannya beda-beda tipis. Ayam kalau Ya, di sinilah nanti kalian buat perbandingan ya dari persebaran fauna yang udah kalian tentukan. Tuh. Nah, ini contoh-contoh kayak ikan paus yang terdampar. Itu gajah yang mati. tapi dari belakang fotonya. Itu disebabkan oleh apa? Eksplodasi. Ini kurban. Anak kurban. Kalau kurban ada yang tutup mulut Nabila. Tuh, ini dia. Ini pembakaran hutan itu berdampak. Iya. Iya, kebakaran hutan tuh kebakaran hutan awalnya nggak sengaja. Tanggal mau tuh udah. Itu udah kering kali bang. Dia udah terbakar itu posisi dia karena asap panas. Nah, tuh. Tuh. Bulut. Gantinya ada juga rekornya. Ganti mana itu begini aja. Habis itu baru diambil sini. Namanya. Unta. Ini apa lagi?
Ada aja loh. Mostra apa sih polisi? Belum ya? Kamu yang ada list kayak gini list. Ada di dalam. Nanti wifi ini kalau berada di situ biar lebih. Berapa weh binatangnya? Bisa deh. Udah kan yang sama langsung penyelidikan. 4 weh. Mana langsung aku tadi aku dapat di Google Meet. Di HP-mu. Apa weh? Kalau pelaku. Mana lagi? Ini ayam. Kurang lalu. Gimana coba? Kan salah. Selesai. Oke, selesai. Kita mau presentasi proyek yang dibuat. Ayo, ayo, ayo. Udah. Silakan. Udah, yang lain fokus. Perhatikan kelompok 1 mau tampil dulu. Oke guys, semuanya izin Bu. Ini hasil kerja kami dari zona nearktik. Kalian bisa lihat sendiri ya, zona nearktik. Jadi kami juga udah menandai yang mana zona nearktik di peta ini. Nih, oke, bisa ya nampak semuanya. Terus selanjutnya kan judulnya ini persebaran fauna. Terus mungkin ada yang nanya, loh gimana hewan-hewannya gitu kan? Sabar ya, hewannya ada di sini. Oke, yang pertama ada burung biru, yang kedua ada tupai. Pokoknya saya susah ya, tolonglah. Duduk. Berdiri Nurul. Berdiri dulu. Ada burung biru yang pertama, ada tupai, rusa, bison, kalkun, dan salamander. Jadi ini hasil kami. Kalian boleh mengkritik, kalian boleh memberikan saran karena ya ini kapasitas kami segini untuk membuat apa ini namanya poster. Terima kasih. Silakan untuk kelompok lain yang Minta tolong lah ya. Kalau yang satu presentasi, yang lain tolong suaranya ya. Ibu kan udah kasih waktu lebih untuk. Jadi dari poster yang ditampilkan tadi, siapa yang mau memberikan tanggapan atau mau memberikan pertanyaan? Silakan. Menurut pendapat kalian, hewan apakah hewan yang sudah biasa tinggal pada wilayah tropis akan mampu bertahan hidup ketika tinggal di wilayah kutub? Akan mampu bertahan hidup ketika tinggal di wilayah kutub. Oke. Terima kasih untuk kelompok 5 ya, Wi. Kelompok 5. Jadi gini, Wi. Tiap spesies nih memiliki suhu lingkungan yang ideal.
tropis ini tuh tinggal di wilayah kutub, maka tidak akan bisa. Gitu. Begitu juga sebaliknya, hewan yang biasa tinggal di kutub tidak akan bisa tinggal di wilayah tropis. Gitu. Paham ya Win sampai sini mungkin? Dan untuk kelompok lain mungkin untuk saran kritikan boleh kami terima. Atau posternya kurang cantik, posternya kurang rapi, kurang bisa dimengerti, ini itu segala macam. Kami sangat-sangat menerima kritikan, tapi tolonglah untuk saran-sarannya juga diharapkan ada gitu. Jadi nggak cuma kritik, tapi kalian memberikan sarannya juga. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 2 ingin presentasi tentang persebaran fauna dunia khususnya di neotropi. Sebentar Angga, tolong kondisikan dulu suara. Kalau enggak usah kita lanjut. Oke, lanjut. Persebaran fauna di neotropik. Boleh kasih lihat dulu posternya enggak? Persebaran fauna di neotropik meliputi binatang seperti zebra, jerapah, tapir, dan alpaka. Kalau ditanya persebaran petanya ini deh. Wilayah mana? Wilayah neotropik. Neotropik itu di mana aja? Amerika bagian tengah, Amerika Selatan, Amerika bagian tengah, dan Pulau Hindia Barat. Cuma itu aja postermu, itu belum selesai kayaknya ya. Iya, Bu. Oke lanjut, saya minta dulu Wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang zona variatif. Ya, hasil yang kami kerjakan hari ini meliputi wilayah Eropa, Afrika Utara, dan beberapa wilayah Asia Timur. Fauna yang hidupnya diantaranya di zona variatif ada beruang kutub, rusa, unta, rusa kutub, ini berang-berang, panda, serigala, dan kura-kura. Jadi ini dia hewan-hewan yang hidup di zona variatif. Gitu ya. Jika yang ada yang bertanya, saya bertanya. Mana dua kelompok lagi? Itu belum bilang. Ya, ayo satu lagi. Ya, keseruannya ini Ibu mau mengadakan refleksi lagi, gimana kalian nyambung dengan materi yang udah kita tampilkan ya hari ini ya. Siap-siap ya. Nah, jadi untuk ujinya saya kasih pertanyaan lisan, mau tertulis lagi ya. Jawabnya secara lisan. Bisa? Siap ya. Jadi itu semua pertanyaan yang udah dibahas dari sini. Nah, Ibu mau tanya. Yang pertama, apakah
bisa bertahan hidup apabila dia dipindahkan di iklim yang tropis. Oke, gila. Ini main gas-gasan nih ya. Nabila, mana tadi? Silakan. Diulangi, apakah hewan yang tinggal di kutub utara mampu bertahan hidup apabila dia tinggal di wilayah yang tropis? Enggak, jawabannya tidak, Bu. Nah, Karena kan alasannya? setiap hewan ini biasanya kan memiliki suhu ideal yang berbeda di suatu wilayah yang dapat bertahan hidup. Jadi kalau misalnya hewan yang biasanya hidup di iklim tropis, kalau dia dipindahkan di iklim yang di kutub, itu tidak akan bisa bertahan hidup. Sebaliknya juga kayak gitu, Bu. Seperti itu ya. Karena kan kalau yang tinggal di kutub itu kan dia otomatis memiliki bulu yang tebal untuk menutupi kulit mereka dari suhu yang sangat dingin. Jadi kalau misalnya bulu yang tebal itu tinggal ke wilayah tropis, mateng, nggak bisa. Jadi mereka sudah punya suhu ideal masing-masing. Baik, pertanyaan yang kedua. Siap-siap. Ya. Kenapa kanguru ada di benua Australia tetapi juga terdapat di wilayah Indonesia, khususnya di Papua? Apa yang menyebabkannya? Oke, Intan, silakan. Karena pada zaman Nggak boleh dicatatkan. Oke. Karena pada zaman beberapa bagian benua seakan bersatu karena peralihan membeku menjadi daratan, sehingga hewan-hewan seperti kanguru, pohon banyak yang berkeliaran dan berpindahan ke tempat antara Papua dan Australia, sehingga ketika es kembali mencair mereka tidak dapat berpindah lagi dan akhirnya menetap. Oke, jadi Indonesia di dunia kita ini pernah mengalami yang namanya zaman es. Jadi pada zaman es, nah, semua perairan itu berubah menjadi es. Dia bisa dijalani seperti daratan. Jadi pada saat itulah semua hewan bisa berpindah tempat. Salah satunya itu adalah kanguru tadi. Dia bisa bermigrasi ke wilayah Australia. Yang Australia juga bisa masuk ke wilayah Papua. Sampai akhirnya zaman es berakhir, kembali seperti biasa. Maka terjebaklah mereka di situ sehingga mereka menetap. Makanya di Australia ada kanguru, di Papua juga ada kanguru. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari hasil pembelajaran kita hari ini, bahwasanya seluruh populasi hewan yang ada di dunia itu persebarannya terjadi pada saat zaman es atau zaman glasial. Sehingga pada saat ini menetap di wilayah yang sudah ditetapkan sesuai dengan yang kita bahas tadi menurut Alfred Russel Wallace. Ada 6 pembagian wilayah fauna. Yang pertama itu Paleartik, Neartik, Neotropikal, Oriental, Ethiopian, dan Australian. Baik, sampai hari ini kita cukupkan di sini. Untuk minggu depan kita membahas materi persebaran flora. Sudah? Oke, kita tutup. Siapkan dulu, Win. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.